Halo sahabat petani Indonesia, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah revolusi industri dan hubungannya dengan dunia pertanian. Bagaimana penjelasannya? Kita saksikan setelah ini. Revolusi industri dimulai pada awal abad ke-18 dengan ditemukannya mesin uap, listrik, kereta api, dan penemuan-penemuan lainnya yang mengubah pola hidup masyarakat. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang bersifat global. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan besar tentang cara manusia memproduksi barang atau jasa. Proses produksi atau jasa yang mulanya sulit dan memakan waktu yang lama, serta membutuhkan biaya yang mahal menjadi lebih mudah, cepat, dan murah dalam prosesnya. Bila dihubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri adalah salah satu cara untuk mengatasinya. Bahkan dengan adanya konsep revolusi industri, resiko kelangkaan tersebut dapat diturunkan bahkan dihilangkan. Sehingga tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan sebelumnya cukup besar dapat dihilangkan atau dialihkan ke tempat yang lain. Sekarang, mari kita bahas revolusi industri 1.0. Sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang dan jasa mengandalkan otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Cara ini memiliki kendala yang cukup besar karena keterbatasan kemampuan tenaga-tenaga tersebut. Hingga pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah dunia. Penemuan mesin uap menjadikan proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak lagi terkendala pada masalah waktu dan tempat yang spesifik. Seperti kapal yang berlayar dengan tenaga angin memerlukan waktu bertahun-tahun mengelilingi dunia. Sedangkan dengan adanya mesin uap dapat menghemat waktu hingga 80%. Selanjutnya, revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 tidak seterkenal revolusi industri 1.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad 20. Sebelum adanya revolusi industri 2.0, proses produksi memang sudah cukup berkembang. Tenaga otot tidak lagi banyak diperlukan. Namun, kendala yang ditemukan adalah proses transportasi. Untuk memudahkan proses produksi di dalam pabrik yang umumnya cukup luas, alat transportasi untuk pengangkutan barang berat seperti mobil sangat diperlukan. Sebelum revolusi industri 2.0, proses perakitan mobil harus dilakukan di satu tempat yang sama, demi menghindari proses transportasi dari tempat spare part satu ke tempat spare part lainnya. Hingga akhirnya pada tahun 1913, revolusi industri 2.0 dimulai dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Proses produksi berubah total, tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir. Para tukang diorganisir untuk menjadi seorang spesialis, hanya mengurus satu bagian saja, seperti misalnya pemasangan ban. Selanjutnya, revolusi industri 3.0.
Bila pada revolusi pertama pemicunya adalah ditemukannya mesin uap, revolusi kedua dipicu dengan ditemukannya ban berjalan dan listrik, lalu pada revolusi industri 3.0 yang digantikan adalah manusianya. Revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, komputer, dan robot. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga bergerak, tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri, namun juga di bidang informasi. Dilihat dari sisi positifnya, kemajuan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia, sehingga potensi terbesar manusia yang sesungguhnya dapat lebih dioptimalkan seperti berpikir, memimpin, dan menciptakan karya. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan komputer juga semakin cepat. Komputer yang dulunya sebesar ruangan terus mengecil dengan fungsi yang semakin luar biasa. Saat ini, fungsi dari komputer tersebut hanyalah salah satu perangkat, dan kita mulai memasuki era revolusi industri baru, yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan lebih familiar di telinga kita, revolusi industri 4.0 dibandingkan dengan revolusi industri 1.0, 2.0, dan 3.0. Awal mula dari istilah ini adalah saat terjadinya revolusi industri di seluruh dunia, yang mana merupakan sebuah revolusi industri keempat. Dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi karena perubahan yang terjadi memberikan efek besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan. Revolusi industri 4.0 bahkan diyakini dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas kehidupan secara signifikan. Revolusi industri 4.0 pertama kali dicetuskan oleh sekelompok perwakilan yang ahli di berbagai bidang asal Jerman pada tahun 2011 lalu di acara Hanover Trade Fair. Dipaparkan bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru di mana proses produksi mulai berubah pesat. Pemerintah Jerman menganggap serius gagasan ini dan tidak lama kemudian menjadikannya gagasan resmi. Setelah resminya gagasan ini, pemerintah Jerman bahkan membentuk kelompok khusus untuk membahas mengenai penerapan industri 4.0. Pada tahun 2015, Angela Merkel mengenalkan gagasan revolusi industri 4.0 di acara World Economic Forum. Jerman sendiri menggelontorkan modal sebesar 200 juta euro untuk menyokong akademisi, pemerintah, dan pebisnis untuk melakukan penelitian serius mengenai revolusi industri 4.0. Di lain pihak, Amerika Serikat juga menggerakkan Smart Manufacturing Leadership Coalition, sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, universitas, dan laboratorium yang memiliki tujuan untuk memajukan cara berpikir di balik revolusi industri 4.0. Nah, sahabat petani Indonesia, saat ini kita berada di zaman di mana revolusi industri 4.0 baru saja dimulai. Revolusi industri ini menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa tenaga manusia. Hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya.
Penerapan Industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah Smart Factory. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan on time. Beberapa inovasi baru di era Industri 4.0 diantaranya Internet of Things, Big Data, percetakan 3D, Artificial Intelligence, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot, dan mesin pintar. Salah satu hal terbesar dalam revolusi Industri 4.0 adalah Internet of Things. Internet of Things memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui jaringan internet. Sebagai contoh kecil, apabila sebelumnya di era revolusi Industri 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank, saat ini kita dapat melakukan transfer uang dimanapun dan kapanpun dengan aplikasi di gadget kita dengan koneksi internet, serta mengontrol aktivitas keuangan kita dimanapun dan kapanpun. Selain Internet of Things, juga ada istilah Big Data yang berperan penting dalam revolusi Industri 4.0. Big Data adalah sebuah informasi yang tersimpan di cloud computing. Analitik data besar dan komputasi awan akan membantu deteksi dini, cacat, dan kegagalan produksi, sehingga memungkinkan pencegahan dan peningkatan produktivitas dan kualitas suatu produk berdasarkan data yang terekam. Hal ini bisa terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 6C, connection, cyber, content, community, dan customization. Proses tersebut dapat memberikan wawasan yang berguna bagi manajemen pabrik. Data diproses dengan alat canggih, analitik, dan algoritma untuk menghasilkan informasi yang logik. Dari perkembangan industri yang terjadi, mengharuskan petani, khususnya Indonesia, untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mulai dari penggunaan teknologi pengolahan tanah, alat tanam, perawatan, sampai dengan pemanenan. Hal yang tak kalah pentingnya juga adalah proses pemasaran hasil produksi pertanian. Telah berkembang pemasaran online dengan menggunakan perangkat serta aplikasi dengan jaringan internet. Hasil produksi pertanian dapat dipesan dan diantarkan langsung ke tempat atau ke rumah pembeli. Cara ini akan memudahkan konsumen dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Industri ini akan terus berkembang di Indonesia dan sudah menjadi keharusan generasi kita untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Nah, sahabat petani Indonesia, demikian video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, like, share, dan berikan komentar. Terima kasih dan semangat petani Indonesia.